Cinta itu menurut Marlis sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Sebenarnya Sande perlu untuk memposting terlalu banyak tentang hubungan karena hubungan itu antara ketong dua orang dan ketong dua butuh privasi sebenarnya. Hubungan percintaan sebenarnya bukan untuk konsumsi publik. Karena saya percaya semua niat yang baik akan diterima dengan baik. Menurutku, cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah malang jadi untung, mengubah sedih jadi riang, mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah sakit jadi sehat, mengubah bakil menjadi dermawan, mengubah kandang menjadi taman, mengubah penjara jadi istana, mengubah amarah jadi ramah, mengubah musibah jadi muhibah. Itulah cinta, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Welcome back to Bak Omong Nonstop, sonde asal Bak Omong. Apa kabar saudara semua? Pastinya dalam kondisi yang sehat ya. Dan semoga semua di pandemik ini tetap sehat dan terlindungi kesehatannya. Jangan lupa untuk terus minum vitamin dan juga menjaga pola makan dan pola istirahatnya pastinya. Dan di edisi spesial kali ini, seperti syair yang telah Kak Andi bacakan tadi, kita akan berbicara seputar tentang talk about love. Dan Kak Andi sudah kehadiran teman lama yang akan Kak Andi ajak untuk Bak Omong bersama ya, karena dia ini punya kisah cinta yang Kak Andi pikir bisa menginspirasi saudara semua untuk ya mungkin akhirnya bisa menemukan true love-nya nanti, ataukah mungkin bisa menjadi bekal ketika menjalani sebuah hubungan. Siapa dia? Seorang MC kondang di Kota Kupang, cantik jelita dan pastinya cerdas. Dia adalah Kak Marlis Januari. Yeay! Hai Kak Andi. Hai. Hai, apa kabar Kak Marlis? Puji Tuhan baik sekali. Kakak apa kabar? Baik, luar biasa, apalagi lihat Kak Marlis begini cantik, saya semakin sehat. Lala, semua di studio apa kabar? Baik. Oke, anyway Kak Marlis, hari ini kita akan berbicara talk about love nih. Kita akan talk about love dari sudut pandang Kak Marlis dan juga pengalaman Kak Marlis tentang bagaimana perjuangan kisah cintanya. Oke, udah siap ya? Bisa napas sedikit? Boleh, bernapaslah dulu. Karena kita bakalan berbicara ini lumayan dalam soalnya. Iya, tapi sebelum kita mengajak lebih dalam lagi, kita akan mengajak Kak Marlis untuk lebih fun. Karena kita bakalan ada segmen games, dan games namanya seperti biasa, saudara sudah tahu semua, adalah Rogo-Rogo. Akhirnya tabung Rogo-Rogo sudah ada di depan. Ya, setelah kemarin nonton episode-episode sebelumnya. Sempat nonton kan? Sempat nonton, ada ya games ini. Ternyata Marlis kena juga games yang ini. Akhirnya Kak Marlis yang kemarin nonton dan sekarang harus bermain Rogo-Rogo. Akhirnya. Udah siap ya? Siap. Rule-nya perlu Kak Andi bacain lagi? Perlu. Ataukah sedikit sudah ya, tahu? Kak. Oke, baiklah ya. Oke. Ini katanya penonton setia, tapi harus diajarin lagi. Harus gitu. Kak, di direct biar nggak salah. Baik. Abis ini mau makan jagung. Oh iya. Rogo-rogo dulu. Kerja dulu. Iya, kerja dulu baru gitu makan. Ya. Kerja dulu baru makan, Bu. Iya, ya. jangan mau makan dulu baru kerja. Iya. Kebalik ya kan? Silahkan. Oke, jadi petunjuknya sangat sederhana. Nanti Kak Marlis bakalan rogo-rogo. Di dalam ini ada gulungan-gulungan kertas yang berisikan perintah dan pertanyaan. Kalau Kak Marlis mendapatkan pertanyaan, maka Kak Marlis harus jawab dengan jujur dong. Harus jujur ya. Seperti cinta Kak Marlis yang selalu jujur.
Amin. Kalau bohong? Kalau bohong berarti cintanya bohong. Oh, jangan ya. Jangan ya. Oke. Oke, kalau dapat tantangan Kak Marlis harus ya berani dong. Ya. Cinta aja bisa diperjuangkan, masa cuma rogo-rogo kagak bisa diperjuangkan? Kecil mah. Kecil. Oke, are you ready? I'm ready. Oke, ladies first. Kita duluan nih. Boleh duluan Oke. rogo-rogo. Saya menghargai setiap wanita yang datang di sini Paling soalnya. lama berapa menit Kak Andi? Bebas, maunya berapa lama? Soalnya suka yang lama. Oke, kita bakalan lihat Kak Marlis bakalan dapat I got pertanyaan ataukah tantangan. Ada lagu nih ya, I Got You, Moonlight. udah cukup Kak, cukup. Oh cukup ya, cukup. Aduh, padahal lagi enak-enaknya gitu ya, di rogo-rogo sambil ada yang lengket ya, dinyanyikan. Kak? Oh, lengket ya. Lanjut. Oke, ya sudah siap ya? Siap. Oke, ini berupa pertanyaan atau tantangan ya? Oke, ini berupa pertanyaan. Oke. Lebih ke pengalaman sih. Oke. Oke. Pengalaman Kak Marlis yang tidak bisa terlupakan atau dilupakan saat Kak Marlis berada di panggung. Di panggung. Saat lagi MC mungkin, atau lagi nyanyi-nyanyi gitu. Atau Kak Marlis biasanya apa? Salto di panggung? Tidak se-ekstrim itu, Oke. Iya. Apa ya yang nggak bisa dilupain ya? Ada nggak yang tidak bisa dilupakan gitu? Hah? Soalnya hampir setiap event itu Oke. ada ceritanya, Kak. Iya, yang paling banget tidak bisa dilupakan lah Kak. Kira-kira ada nggak momen-momen yang aduh kok bisa sampai kayak gini? Atau mungkin kepleset di panggung gitu atau apa gitu? Bukan. Apa? Saking nyamannya nge-MC kan, Kak. Terus lompat dari panggung yang benar-benar ada tangga tuh, sekitar ada 3 atau 4 anak tangga dari panggung. Kita di outdoor gitu eventnya. Terus yang karena mau ikut teman MC yang satu lompat lakar, lupa tangga. Jadi dari panggung itu langsung benar. ke bawah. Benar, dan itu tuh untung sampai jatuh. Pakai high Dan itu heel baru-baru nggak? tahun lalu. Pakai high heel nggak? Untungnya bukan high heels kayak yang setengah, cuman kayak 4-5 cm Iya. gitu. Oh gitu, wow. Untungnya selamat ya. Untungnya selamat. Kakinya masih aman? Masih aman, masih lengkap, ada 2 bisa jalan. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Ternyata Kak Marlis masih tetap cantik dengan kakinya yang sangat jenjang. Kalau jenjang udah ikut Miss Universe ya, Kak. Gitu ya. Mohon maaf, Mungkin setengah belum sah. pernah daftar aja. Pas mau sampai di pintu udah kena tolak di depan. Karena? Karena kaki kurang jenjang, Kak. Ini udah jenjang banget loh. Mau jenjang. Oke. Kak, jangan sengaja berlama-lama karena this is your Tahu turn. aja kalau itu taktik saya. Oke, my turn ya. Oke. Aduh, kira-kira bakalan dapat apa? Apakah di... Aduh, jangan ini deh. Ini kayaknya biasa kalau gulungan-gulungan kecil itu agak ini ya, tricky menakutkan ya. Coba ini Kak, minta tolong dibacain. Bakalan dapat apa ini, teman-teman? Pertanyaan. Oke, ini pertanyaan. Oke, pertanyaan. Harus jujur ya. Gak boleh bohong ya. Jujur dong. Oke, karena ini Marlis dengar-dengar Kak Andi ini juga sultan di daerah sini. Kok siapa yang kasih tahu? Ada tetangga. Kenapa baru sekarang tahu? Sombong ya, Wak. Oke, pertanyaannya. Ya, berapa banyak pengeluaran Anda dalam 1 hari? Berapa ya? Aduh, hampir lupa soalnya. No bokis-bokis. Please. Oke, pengeluaran dalam sehari. Kebetulan kan saya punya karyawan 20 ya. Nah, itu anak-anak semua saya kasih makan gitu ya. Iyalah, jadi ya mungkin sekitar 4 juta, 5 juta. Sultan kasih tepuk tangan dong. Sultan. Kak, Iya. itu pengeluaran dalam 2 tahun. Masa sih? Ya, Kak, Serius? Kak, tolong jadikan saya karyawan ya di sini. Boleh, abis ini kita langsung teken kontrak, boleh? Teken kontrak, boleh langsung. Oke, kita main sekali lagi ya. Kita main sekali lagi. Sekarang gilirannya Kak Marlis. Oke, sekarang gilirannya Beta. Di rogo-rogo airnya di rogo-rogo. Ada ikannya kecil-kecil pada nempel. Ini nempel. Kak. Ini Sukanya yang nempel ya, bukan Sukanya mabok yang ya. nempel. Kalau yang licin tuh kayak mana ya? Oh, kayak mana?
Oke, saya bantu. Silakan dibaca, Andi. Ini kemana ini? Oke, ini tantangan. Oke. Katakan ular lari lurus sebanyak 10 kali dalam waktu 5 detik. Oke, ular lari lurus. Oke, bisa ya? Oke, saya hitung nih 5 detik ya. 1, 2, 3. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Oke, mission gagal ya. Mission fail. Tapi nggak apa-apa lah. Nih? Apresiasi, Gak apa-apa, apresiasi kita berikan tepuk tangan. dong. Ya kan? Oke. Ini lidah kenapa sih? Nggak bisa kompromi deh. Soalnya banyak lengket. Oh. Oke, seru banget ya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan misi Rogo-Rogo bareng sama Kak Marlis tentunya. Dan ini akan lebih dalam lagi karena kita bakalan tidak merogo-rogo saja permainan ini. Tapi kita akan merogo-rogo kehidupan Kak Marlis seputar tentang apa? Tentang cinta. Oke, deh, di segmen berikutnya, segmen Chit Chat bareng sama Kak Marlis. Seru banget, keren banget Kak Marlis. Dan pastinya Kandi juga keren sih. Karena kita adalah couple keren. Couple keren, satu frekuensi. Seru dong, Kak. Good. Dan akan lebih keren lagi kalau kita berbicara tentang cinta, ya kan? Talk about love hari ini dengan Kak Marlis. Kalau kita ngomong soal cinta nih Kak Marlis, tapi di depan kita sekarang ada jagung, ya, jagung. Kita makan dulu Kak. Ini kebetulan jagung ini enak banget. Apakah jagung ini terbuat dari cinta? Pastinya. Oke. Ownernya, foundernya, atau siapapun pemilik ini pasti membuat dengan hatinya. Cinta dengan hati. Iya. Kak Marlis mau coba? Ini enak. Packagingnya bagus ya. Bagus banget, higienis pastinya. Itu kan bunyi langsung, berarti higienis kan? Baru. Ini juga bunyi nih. Oh, coba. Ini kalau di Kak Marlis, kalau yang kemarin-kemarin kan ada beberapa teman-teman yang pas datang di sini, mereka coba dan punya pandangan masing-masing, pendapat masing-masing. Kira-kira kalau Kak Marlis gimana? Coba nih, kita coba. Ini yang tuan rumah belum suruh makan, dia suruh makan duluan tadi. Oke, coba. Ya. Rasa udangnya gimana? Sorry syuting kok Kak, saya mau berencana lah. Makan terus. Enaknya dari mana sih Kak? Ini produknya J Agung. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen banget untuk beli atau pesan order, langsung bisa diorder di Instagramnya yang ada di bawah ini ya. Karena jagung ini enak banget ya. Karena yang punyanya tuh namanya Agung. Makanya J Agung. Jagungnya Agung. Ya, jadi jagung tanpa Agung J aja. Ya kan gitu. Jagung, mau makan jagung, J Agung aja. Tolong ya, abis ini panggil beta jadi iklan ya Kak. Boleh. Nanti aku kasih kontaknya. Kali-kali aja dia butuh BA gitu kan, brand ambassador. Kira biasa aja. Enak. Swear. Tapi sumpah ini enak banget. Kenapa? Karena biasa kalau kita makan jagung itu kan pakai apa sih, plastik nggak sih? Benar. Bungkusannya. Betul, Kalau ini kan plastik. bisa jadi oleh-oleh gitu kan? Betul. Bisa kan di reuse juga isi minuman bisa. Betul banget. Setuju. Enak banget, sumpah. Oke, kita sambilan ngobrol, sambilan makan. Jadi bebas deh. Ya. Oke. Bentar. Makanan jagungnya belum habis. Ditelan dulu, Pak. Oke, good. Oke, Kak Marlis nih, kita hari ini bakalan berbicara tentang cinta. Siap. Cintanya, Kak Marlis udah siap untuk sharing tentang perjalanan cinta Kak Marlis? Udah dong. Udah ya? Beta pengen di luar sana yang mendengarkan Bomong Nonstop bisa mendapatkan ini ya, berbagi dari yang berbagi. Insight baru, wawasan-wawasan kan. Terus juga mungkin dari kisahnya Kak Marlis mereka bisa belajar banyak. Betul. Dan akhirnya itu bisa menjadi bekal untuk memperjuangkan cinta mereka. Good.
Iya kan. Nah kalau kita berbicara tentang cinta, Kak Marlis ini kan pastinya dong sudah pernah menjalani atau Iya. sedang menjalani hubungan dengan seseorang yang memang benar-benar Kak Marlis cintai gitu. Benar. Iya. Yang pertama-tama nih, yang Kak Andi penasaran banget, Kak Marlis itu kalau menurut Iya. pandangan Kak Marlis sendiri nih, apa sih arti dari cinta? Dalamnya. Cinta itu menurut Marlis sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Wow. Jadi harus dibuktikan juga ya. Iya benar. Jadi harus dibuktikan lewat bahasa tubuh, lewat perlakuan kita sehari-hari. Iya. Karena buat beta sendiri cinta tuh jarang beta bilang cinta. Oke. Tapi lewat beta punya Perhatian. lewat apa-apa yang beta lakukan kesehariannya, itu beta membentuk cinta kayak gitu. Wow, enak ya yang mendapatkan Kak Marlis gitu ya. Ini adalah calon-calon ibu bijaksana. Amin, Amin, kan? amin, amin. Jadi buat Anda yang sekarang lagi pacaran sama Kak Marlis, jangan sampai ya Kak Marlis lepas di tangan Anda. Langsung Sekali lepas, gitu sih. langsung disergap oleh Langsung tim Densus 88. Oke, but wah, ya memang benar sekali kita harus betul-betul cinta tuh bukan hanya sekedar lu hanya ngomong aja dalam Ngomong I bentuk love you, rayuan, benar. ya kan? Tapi lu juga bisa buktiin dengan tindakan. Benar. Praktek langsung. Harus. Ya kan, buktiin bahwa memang kamu suka sama dia dan kamu nggak perlu harus banyak berjanji tapi harus banyak pembuktian. Betul nggak? Iya, sudah di usia berapa jatuh cinta nih? Kalau ngomong jatuh cinta, Iya. udah beberapa kali. Oh, udah jatuh berapa cinta kali Kak, jatuh cinta ya? Tapi ini yang sekarang nih yang paling lama, Paling serius? lama, yang paling serius, Iya. yang maksudnya udah bisa lihat goals kedepannya tuh mau apa, Wow. kesana tuh kemana. Emang udah berapa tahun sih? Sekarang on the way 6 tahun. 6 tahun. Iya, Terus lama. Biasanya cuma setahun, berapa bulan. apa yang membuat Kak Marlis ini kan sampai 6 tahun gitu loh? Ya kadang-kadang kan kalau kita berbicara tentang married, Iya. ya kan orang-orang yang memang serius dalam menjalani satu hubungan asmara, pasti mereka juga punya goals bakalan lari ke sana tuh Kak. Benar. Ini 6 tahun loh Kak. Why? Kenapa belum make it happen your dream gitu? Maksudnya akhirnya bisa get married. Belum married. Iya, maksudnya apa sebabnya sampai memperjuangkan cinta 6 tahun tapi belum, meskipun memang kita sadarin bahwa mungkin ada yang lebih lama dari Kak Marlis di luar Iya, sana, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun tapi belum juga gitu loh. Iya. Apa sih yang menurut Kak Marlis ada hal yang memang gue harus benar-benar membuktikan bahwa memang dia serius, makanya akhirnya bisa bangun sampai 6 tahun gitu. Oke. Jalan jadi- sama-sama. Jalan 6 tahun itu dengan banyak cerita ya Kak ya, dengan banyak cerita, banyak perjuangan, banyak air mata juga, banyak yang Wow. terjadi dalam hubungan 6 tahun ini, yang tapi memang belum menikah karena memang belum waktunya, belum saatnya. Baik, Oke. dianya sedang mempersiapkan diri dan beta pun seperti itu, sedang mempersiapkan Jadi diri. komitmen memang komitmen bersama, keputusan Komitmen bersama, betul. Awal-awal boleh cerita nih kok Kak. Boleh dong. Ini adalah episode khusus Kak Marlis Talk About Love. Jadi awal-awal pacaran, beta awal pacaran dengan yang ini di sekitar umur 22 ya, 22-23. Wow, lumayan muda lah ya. Lumayan muda. Iya. Terus di tahun pertama, tahun kedua tuh kan teman-teman yang seangkatan tuh pada udah married, udah pada punya anak ya kan, pada Benar. beta juga pengen nikah. Di awal tuh pengen nikah, langsung tuntut pasangan pengen nikah beta. Tapi kayaknya kok belum siap, dianya bilang gitu. Beta belum siap kayak gitu. Oke. Dia lebih dewasa ke orangnya. Oke. Beta orangnya lebih menggebu-gebu, yang straight to the point, apa yang beta mau dia harus iya. omong kayak Tapi gitu. secara usia emang pasangannya lebih dewasa. Dia lebih dewasa, dia Oke. lebih dewasa 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oke. Ya, jadi terus kalau itu yang awal-awal Kak, makin kesini betanya yang makin tunggu dulu deh kalau married kayak gitu. Kayak dia loh. udah mulai oke Dia nih. udah mulai oke, udah mulai bisa Yakin. yakin. Betanya yang masih Ragu. tunggu dulu, karena berasa be belum siap, bukan dirinya yang belum siap, tapi be belum siap untuk meninggalkan be pekerjaan.
Emang nanti after nikah pun juga bakalan dilarang untuk bekerja Bukan lagi atau dilarang berkarya? Kak, cuman karena memang kita punya satu rencana yang memang beta harus bisa dukung dia punya bisnis kayak gitu. Oke, Betul. bisnis apa sih? Ada bisnis. Jadi kepo gue. Iya. Ada bisnisnya dia Oke. Kak. Dan memang ketong dua tuh kan benar-benar yang berbeda dunia Kak. Oke. Dia yang bisnis dengan usahanya dia, beta dengan dunia entertain, beta dengan warawiri di panggung yang betul-betul berbeda. Benar, Jadi benar. gimana caranya untuk menyatukan ini nih Kak? Iya. Dan memang itu masih dibahas sampai sekarang sehingga ketong belum menikah. Iya, jadi masih ada rasa tidak rela untuk meninggalkan dunianya Kak Marlis. Betul, Iya sekarang. kan? Yang Tapi ini sekarang. bukan misteri dua dunia kan? Bukan misi Langit bumi bersaksi. menerima tiba-tiba. dunia ini. Ala-ala. Kayak filter ya, Iya, kayak filter bener, Instagram bener, ya. bener. Iya, belum Kak. Jadi sekarang tuh belum. Belum ya. Tapi mudah-mudahan ya nanti Amin. akhirnya Kak Marlis lebih siap lagi Amin. dan pasangannya juga akhirnya lebih Amin. matang lagi, lebih siap lagi dan Siap. akhirnya kita tim Baomong Nonstop diundang semua Undang di acaranya Kak live Marlis. ya, live Bom Oh, live. Nonstop di Wow. pernikahannya aku. Amin. Kita catat pemirsa. Tapi Allah ya, Bo. Ala-ala Nagita Sofina. ya harus dong, harus Iya. ada yang bisa jadi pionir di Kota Kupang. Ya benar. Iya kan? Siapa Dan- lagi kalau bukan Kak Marlis Dan kan? Kak sebagai pionir ya yang live beta pun pernikahan. Oh iya, jelas dong. Pokoknya ya udah kita pokoknya siapin semua apa yang dibutuhin. Tim Baomong Nonstop sana dibayar juga san papa. Pokoknya gratis buat Kak Marlis saja, oke? Ya, yang penting meja prasmanannya khusus untuk Bomong Nonstop sendiri ya. Oh iya harus dong. Ada Harus. VIP akses. Ulala. Ulala. Bomong Nonstop pakai riders ya. Kan kita lagi on the way profesional. Oh iya dong. Sekarang aja udah profesional. Oh iya, bukan lagi podcast apa sih yang nggak profesional kalau ya kita ya seperti inilah. Begini sih Kak. Begini. Oke, ini menarik sekali nih Kak Marlis. Makanya dan yang penasarannya lagi karena Kak Marlis ini kan tipikal yang ternyata udah 6 tahun Iya. punya hubungan yang lumayan Gak lah. percaya kan Kak? Sangat tidak percaya Siapa yang gitu. bisa bertahan dengan aku? Siapa laki-laki itu yang kuat? Kuat menghadapi aku. Tapi pastilah Kak Marlis orangnya asik, orangnya juga baik hati, terus juga Amin. ya itulah. Beta selalu percaya bahwa orang baik akan ketemu orang baik. Amin, amin. Iya, Kak. dan Kak Marlis pasti akan ketemu dengan orang-orang baik juga seperti itu. Seperti Kak Andi, teman-teman di Yes, sini. benar banget. Dan pasangan Kak Marlis juga pasti orang baik, Iya, ya kan? Sehingga beta minta tolong buat saudara semua yang merasa orang baik, ayo kita doa orang baik sama-sama. Kalau Ya kalian kan? orang baik, tolong komen, like, subscribe channel ini ya Oh, kawan ya. good. Iya, dan ini juga bisa menjawab penasaran daripada netizen semua Kak Marlis, Iya. karena Kak Marlis juga kalau kita sebenarnya tim spy dari Baomong Nonstop pun juga ada dan dia itu udah mencoba untuk stalking ya Instagramnya Kak Marlis dan ternyata kita tidak bisa menemukan terlalu banyak foto-foto Kak Marlis punya kebersamaan dengan pasangan. Itu sebenarnya pacaran dengan siapa sih Kak Marlis? 6 tahun. Agak rahasia ya, Wak. Kan biasanya anak-anak muda itu kan Iya. biasa suka untuk posting kemesraan di media sosial di mereka. medsos, Nah, ya. sedangkan Kak Marlis memilih untuk tidak memposting terlalu banyak. Iya, Iya. benar. Itu kenapa sih Kak Marlis sampai Kan- kayak gitu? Karena menurut beta sebenarnya sangat perlu untuk memposting terlalu banyak tentang hubungan karena Oke. hubungan itu antara ketong dua orang dan ketong dua butuh privasi sebenarnya. Yes. Hubungan percintaan sebenarnya bukan untuk konsumsi publik. Benar Beta sekali. menghindari pembicaraan satu. Wow. Beta menghindari fitnah kedua. Fitnah dajjal gitu ya. Fitnahan dajjal. Oke. Beta menghindari pahit-pahit kalau putus besok-besok. Ih. Gila kan, Oh, iya. gue harus nge-scroll abisin kuota paket internet Untuk gue ngapus. untuk hapus 1, hapus 2, ya Oh, kan Kak? gitu. Pintar ya Anda ya. Iya, jadi selain mode hemat energi juga mode hemat data. Hemat data, hemat pikiran, akal semua Kak, Wow. gitu. Terus beta tipikal orang yang kalau ketemu dua hangout, jalan, ngedate,
malas untuk beta update karena Foto-foto betul-betul beta menikmati itu momen karena ketemu dua juga jarang jalannya bareng karena iya. dia bekerja, beta juga bekerja gitu. Benar, karena inti dari sebuah hubungan itu bukanlah seberapa banyak foto yang Benar. kamu share, tapi seberapa kualitas waktu kebersamaan kalian dengan pasangan kalian. Berapa banyak momen yang kalian miliki Iya. bersama di dunia nyata. Pastinya. Terus satu lagi Kak, Apa tuh? beta menghindari membuat sakit hati teman-teman yang masih single. Oke. Begitu. Good. Geta ini benar-benar baik hati banget ya, baik hati banget karena mikirin perasaan orang lain juga selain Ibu peri nggak sih? benar. Bidadari ibu peri, aku mau minta sesuatu. Aduh, ibu peri tiba-tiba ada ini sayap gitu ya. Iya. Wah. Seperti itu Kak, Be menjaga banyak perasaan gitu. Good. Benar. Tapi bagus juga karena itu adalah pilihan yang Pilihan. Tapi itu Kakak balik ambil. lagi pilihan ke orang-orang, ke Benar. masing-masing, pribadi masing-masing ya. Kalau mau diupload ya nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Oke, jadi kalau misalkan lihat orang-orang yang suka pamer kemesraan di media sosial mereka, di lapak mereka, menurut pandangan Kak Marlis aman-aman aja? Jangan ngadi-ngadi. Gak bercanda ngadi. Iya, iya. Bercanda. Terserah sih, balik lagi pilihan kalian. Oke. Mana yang terbaik, nunggu. Asal, tapi beta paling suka skip kalau yang pamer kemesraannya tuh yang terlalu yang gimana-gimana, yang Iya, udah kayak Pak mengandung. Sutri. Oh iya, tapi ada juga loh Kak Marlis, ada yang baru pacaran tapi sudah panggil bunda, udah panggil ayah, udah panggil papa, Itu beta pasti mama. blokir kan, kalau lihat di sosmed begitu. Mohon maaf, ini Iya. kapan besok ngadepi pemberkatan atau ke KUA ya? Betul. Iya, sana boleh sebenarnya. Itu sangat miris ya kalau gitu. Miris agak miris sekali. Miris Itu ya, sebenarnya Pak. miris kehidupannya atau miris otaknya sebenarnya? itu otaknya, lebih ke otaknya Iya, sih. kalau orang ya. tua bilang ada otak luka. Agak gila Iya ya. kan, maksudnya kan belum Belum nikah. Ya is oke sih sebenarnya, tapi jangan juga di depan umum kamu panggil papa mama Iya, dong. terserah kalau by WhatsApp sih, terserah Nggak kalian. apa-apa, Tapi nggak di iya. depan umum juga kali ya. Soalnya banyak banget itu bocah-bocah. Iya, bikin yang netizen mulutnya tuh yang ini meronta-ronta untuk dijulitin. Terus nanti ada yang bilang begini, terserah gua Terserah dong. beta, Terserah iya. beta Julit dong. mati, Kan Kak, dua pacaran-pacaran. Oh, ada juga ini sementara ada yang ngomong. Ini pasti ada nih. Tapi adek, tolong dengar baik-baik kakak dong ya. Apa yang kalian tulis itu mencerminkan seberapa kualitas karakter kalian. Benar, setuju. Ya kan? Jadi jangan, ini aduh, jejak digital itu susah hilang. Kalau sudah upload tiba-tiba satu repost, boom. Ya kan? Terus kesian kalau 5-10 tahun ke depan, Wak. Bener. Begitu kita lihat status kita yang kemarin-kemarin, malu, Kak. Iya, Jadinya, betul. jadi stop. Kita aja kadang-kadang kalau di Facebook kita dulu ya, Iya, bener. main Facebook Setuju, kan. setuju, Kalau 2 tahun, 3 tahun yang lalu kok kita gila aja sih, kok kita pernah pasang status kayak gini. Alay, Bener nggak? kadang-kadang bilang, ih jijai, lihat ini status dong nih. Iya benar, Kak, sumpah. Betul, papa sudah makan. Mama. Lupung bapak di rumah Mama. lu soalnya tanya, sumakan kau belum, tapi lupung pacar, lu panggil papa, sumakan kau Iya. belum. Dan itulah ya, sebucin itu. Sebutin itu. Sebucin itu ketika menjalin sebuah hubungan sampai akhirnya memberikan predikat papa mama layaknya Pak Sutri. Padahal belum nikah. Padahal belum nikah. Ayo Belis bayar dulu lah. Iya sayang, mohon maaf. Aduh, jangan marah maaf. Orang NTT, cewek-cewek NTT, perempuan-perempuan NTT harus dibayar lunas, tunai, cashless. Ingat Oke? kalau mau jubir pernikahan, tolong calling ke tong dua. Pokoknya jangan ada yang namanya utang-utang please. Pokoknya lu modal. Modal. Laki-laki tuh mesti modal, jangan modal cuma panggil papa mama udah makan atau belum, say. Skincareku belum beli, say. Jangan hanya makan yang dipikirin. Skincare lebih mahal sekarang dari makanan, Kak. Iya, aduh. Udah, iklan. Udah lah ya. Aduh, ya seru banget nih ngobrol sebentar Talk About Love bareng Iya. sama Kak Marlis nih Kak. Aduh, jadi emang fenomena bucin itu luar biasa sekali ya. Tapi Sangat. menurut Kak Marlis, ini saya mau bertanya tapi saya ketawa mulu ya. Karena gak masuk akal ya.
Iya. Next, Bapak. Mama tolong. Next, Pak, durasi, maaf. Oke. Durasi. Gak apa-apa 50 menit, gak apa-apa. It's okay. Panjang ya, bawa omong non-stop, sampai asa bawa omong. Iya, benar banget. Bawa omong non-stop, sampai asa bawa omong. Gitu. Nah, kalau Kak lihat fenomena bucin nih. Gimana tuh? Sah-sah saja orang ketika menjalin satu hubungan dengan pasangannya bucin. Tidak sah, Kak. Beta setuju dengan bucin, tapi Beta pernah bucin, Iya. Kak. Semua orang pernah kayaknya bucin. pernah bucin Pernah deh. ya? Kayaknya semua orang pernah bucin deh. Kalau Sebucin apa sih Kak Marlis ketika menjalin sebuah hubungan? bucin banget, Kak. Itu kayak gimana? Bucin sama protektif, Betty nggak sih? Beda tipis nggak sih, Kak? Menurut Kak Andi? Bucin sama itu overprotective. Ini nggak Beda sih? lah. Kalau bucin beda ya? bucin mungkin Oh, ya. lebih dia mau melakukan apapun Untuk pasangan ya? memuaskan pasangannya gitu. Kalau overprotective kan kayak ngelarang-larang atau ngebatasin nggak sih? Meskipun memang dia cinta gitu, cuman kadang-kadang dia selalu membatasi. Lu pergi kemana dengan siapa? Membatasi Ya pasangan, kan? ya kan? Nah, kalau Kak pernah nggak melakukan hal-hal terbucin dalam satu hubungan? Bucin pernah, tapi waktu masih sekolah ya, zaman sekolah. Itu kayak gimana tuh? Terus yang kayak dilarang sama pasangan yang dulu, terus temenan sama teman sekelas, bayangin, Kak. Wow. Jadi pokoknya lu habis belajar, pulang ya pulang. Ngobrol sama teman di kiri kanan juga nggak boleh. Sebucin itu, Kak, bayangin. Bisa nggak? Dan itu adalah pilihan yang baik waktu itu. Ya, waktu itu ya ngikutin. Ngikutin. Sebucin itu, Kak. Sebucin Yang benar-benar beta seni bawa omong deh, teman sebangku, yang sahabat dari SMP, seni berbicara hanya karena doi ngelarang. Terus akhirnya sadar, puji Tuhan, dibebaskan dari masa itu. Nah, kalau teman-teman yang masih bucin dengan pasangan, pandangan Kak Marlis gimana? Stop ya kawan-kawan ya, stop teman-teman, karena itu sonde bagus, sonde baik. Pacaran tuh harus sehat. Betul. Dua-duanya harus saling mengerti. Tidak boleh bucin tuh sangat alay. Itu sangat kekanak-kanakan. Kalau mau pacarannya langgeng, stop bucin-bucin. Iya, pokoknya kalau kalian mau punya kasta yang lebih bagus, please jangan terlalu bucin sama pasangan kalian kan. Nanti kalau terlalu bucin kan jadi berbeza kasta. Beta loh mau membungkus ini kata-kata lebih sarkasme tingkat tinggi, tingkat dewa. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Oke, kita bakalan lanjut ngobrol bareng seputar tentang cinta dengan Kak Marlis Januari. Pastinya di segmen yang ketiga. Wow, Kak Marlis. Keren. Keren, kita kena ketawa dari tadi. Iya, betul. Dan, ya, memang kita kalau biasanya orang-orang kalau berbicara tentang cinta selalu dalam. Benar. Iya kan? Kali ini kita harus bikin berbeza dari yang lain. Bawahnya harus fun. Kenapa? Ya. Karena cinta itu tidak melulu soal kesedihan, pengorbanan, Air mata. Tapi kan cinta itu harusnya bisa membuat orang bahagia dong. Betul. Ya Cinta kan? itu bahagia, Kak, Benar. sebenarnya. Setuju. Sebahagia seperti yang kita obrolin saat ini. Gitu. Betul. Ya. Nah, Kak Marlis nih. 6 tahun menjalani sebuah hubungan dengan pasangannya. Yes. Ya kan, sempat tadi Kak Marlis juga mengeluarkan statement bahwa butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkan diri dan juga pasangannya meyakinkan dirinya untuk bisa memang benar-benar untuk lebih menuju ke hubungan yang lebih serius. Betul, Kak. Gitu. Nah, sepanjang 6 tahun ini pasti dong nggak mungkin suka terus. Benar. Pasti ada dukanya, ya kan? Iya, banyak ya? Banyak. Bisa diceritain nggak sih Kak duka-dukanya seperti apa gitu loh. Sehingga teman-teman juga bisa tahu nih, oh ternyata perjuangan cinta Kak Marlis itu sampai seperti ini. Dukanya lumayan ya, Kak, lumayan banyak. Yang pertama menyatukan dua kepala yang berbeda nih. Dia dengan karakter berbeda, beta berbeda. Beta yang
ceria, ceriwis, apa dia sebaliknya Kak? Pendiam. Pendiam, Oke. cuek, kayak gitu-gitu Iya. orangnya. Menyatukan itu selalu banyak pertengkaran di dalamnya. Itu antara kotong dua. Tapi ya puji Tuhan bisa karena proses saling mengenal, bisa saling mengerti. Terus selanjutnya masalah restu. Oke, masalah. Tidak semudah itu Ferguso. Berarti PDKT dengan orang tua juga butuh pendekatan yang khusus banget ya. Perjuangan juga ya itu. Usaha yang lebih Kak. Usaha yang lebih. Benar. Nah, kalau Kak Marlis bisa nggak ceritain dikit nih, gimana proses Kak Marlis untuk PDKT sama calon mertua Calon gitu mertua. ya, calon mertua. Lumayan panjang ya Kak ya. Di awal-awal tuh kan tidak langsung begitu saja mendapatkan restu karena berbagai macam alasan dan ini pokoknya karena ini Adalah, itu adalah gitu ya. ya kan. Lalu kita berdua karena cinta, ya cheer, karena cinta. Kita tetap bertahan menjalani hubungan walaupun kadang-kadang pengen menyerah Kak karena Pernah sempat? Iya Pernah? sempat, terutama beta. Oke. Bener, udah dia lu cari yang lain kalau memang kayak begitu. Itu di karena tahun-tahun berapa tuh mau di menyerah? tahun ketiga, tahun keempat gitu Wow. Kak. Atau tahun ketiga. Tahun Oke, ketiga. udahlah, betul. Lu cari sayang sesuai dengan kriteria orang tua. Iya. Tapi dia justru mau ya karena cinta lagi. Menyatukan. Betul. Jadi tetap bertahan, tetap menjalani dan mencoba untuk pendekatan terus ke orang tua. Pendekatannya dengan ya setiap kali ada acara kita pergi. Oke, cari inilah PDKT. Ya kalau aku bilang lah. cari muka Kakak. Cari muka Kakak. Lu Jadi, kan mana bisa kalau betul. tidak ini ya kayak gitu. Terus pendekatannya tidak langsung dengan orang tua, tetapi dengan saudara-saudara sekelilingnya dulu nih, kakak adiknya dulu, sepupunya, membangun hubungan baik. Terus lama-lamanya kan vibes-nya itu masuk Terbangun, kan? iya benar. Jadi kalau masuk ke acara-acara keluarga udah mulailah diterima pelan-pelan. Sempat bawa martabak juga nggak sih, kayak terembulan juga kayak sinetron. Kayak bawa oleh-oleh gitu kalau acara-acara buat tangan lah ya. buat tangan kalau ulang tahun misalkan kayak bawa kue kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu trik yang memang Kak Marlis sering lakukan untuk PDKT sama. Betul, bukan mereka nggak mampu untuk beli itu makanya ketong belikan, tapi karena itu bentuk kayak ini perhatian. Papa, mama, beta nih ada, tapi dia dengan bentuk perhatian kayak gini. Wow. Walaupun tidak seberapa ya. Betul. Entah mau orang tuanya mau terima atau tidak, mau dibuang ke tong sampah, terserah. Yang penting niatnya dari beta itu baik. Benar. Karena beta percaya semua niat yang baik akan diterima dengan baik. Iya, berujung yang baik gitu. Ya. Wah, good. Dan itu adalah salah satu cara buat Saudara Ju kalau mau PDKT dengan calon mertua. Iya kan? Ada nggak sih cara lain lagi? Mungkin Kak Marlis bisa berbagi tips dan trik buat Saudara yang sekarang lagi berjuang untuk melakukan pendekatan terhadap calon mertua. Dengan menunjukkan kalau lu semakin hari semakin baik dan lu memang pantas untuk mendampingi anaknya dia kayak gitu. Iya, benar banget ya. Setuju. Betul. Jadi terus beta juga lebih cari tahu lagi kenapa sih dia orang tua kurang suka dan beta mungkin beta kurang ini kurang itu, tapi beta sedang merubah beta pun diri. Beta tetap beta tetap Marlis, tapi yang berasa itu minus negatif yang harus rubah ya berubah, tapi yang beta sedang mau berubah beta sedang akan rubah. Benar, tetap jadi diri sendiri gitu ya. Tapi juga yang pasangan juga bukan cuma Kak Marlis. Kalau di sini kan Kak Marlis cerita pengalamannya Kak Marlis yang berjuang. Benar. Seolah-olah kayak berjuang nih. Padahal sebenarnya pasangannya juga sedang berjuang ya. Sama, jadi dianya juga gitu. Dianya selalu berjuang untuk kayak bawa beta selalu. Dia selalu kasih tahu yang beta baik, beta sifat baik. Dia selalu kayak, ya dia juga menunjukkan bahwa dia juga semakin baik ketika bersama dengan beta. Wow. Begitu. Kalau dia punya cara untuk PDKT sama orang tuanya Kak Marlis ke mana? Gimana kalau dia mah bepung orang tuanya sangat terbuka ya Kak ya. Jadi kayak siapapun yang penting lu niatnya baik, dalam rumahnya baik, lu datangnya baik-baik, diterima dengan baik. Bepung orang tuanya kayak gitu. Jadi lebih demokratis. soalnya begitu susah untuk kayak banyak hal dilakukan. Ya, Kak Marlis asli dari Alor. Beta asli Bapak Alor, Mama Sabu. Wow. Bapak Dorang, Mama Dorang.
gitu. Iya ya. Be pikir tuh dari tadi tuh Kak Marlis tuh orang Ambon kah? Bukan, kakak, tidak. Orang Kakak. Manado kah? Tidak, kakak. Karena cewek secantik Kak Marlis ini kan, maksudnya ya orang Alor juga cantik, orang Sabu juga cantik gitu kan. Tapi tadi beta lihat pikir Kak Marlis tuh orang Kak, Manado. jangan salah kakak, produk NTT nggak pernah salah. Oh. Tepuk tangannya dong. Luar biasa. Dan ini adalah salah satu produk NTT yang harus dilestarikan. Keberadaan. Komodo kali, komodo dilestarikan. Maksudnya dilestarikan di hati pasangannya. Ya benar, amin. Iya kan? Gitu. Sehingga tetap berseri-seri. Semoga tidak lain hati. Emang beda ya kalau ngobrol sama orang yang memang itu membahas tentang cinta dan memang sedang jatuh cinta selama 6 tahun ini. Setiap hari. Iya kan? Makanya kalau kita ngomong tentang cinta, tegarkan hatiku. bukan begitu Kak. Oh bukan, salah. Bukan. Oh salah nadanya. Salah lagu. Salah Salah dong. lagu. Sebenarnya ini penyanyi yang Coba. cinta. Yang mana? Apakah itu cinta? Dangdut lagi. Melayu. Bang Nasar apa kabarnya? Baik. Aduh luar biasa Kak Marlis Iya, Kak. ya. Aduh ini Tuh, jadi perjuangan cintanya dan juga share tentang trip dan tipsnya. Nah, kita berbicara dalam hubungan juga Kak Marlis ada yang namanya istilah posesif terhadap pasangan. iya benar. Iya. Nah, kalau Kak Marlis sendiri ya memandang posesif itu perlu nggak sih dalam satu hubungan? Sebenarnya posesif itu karena ketidakadanya rasa percaya. Iya. Ya Kak, makanya timbul rasa posesif, Betul. timbullah keposesifan antar pasangan dalam sebuah hubungan. Jadi kalau sudah ada ketong bangun rasa percaya, biar itu posesif hilang. Beta pernah Betul. posesif Kak. Posesif. Bayangin beta pernah sadap WhatsApp pasangan, Serius, sampai segitunya. sadap WhatsAppnya. Dia tahu, sekarang dia sudah tahu? chatnya. Tahu, Tapi dia tahu, oke, dia oke. tahu. Sadap WhatsAppnya, terus pakai itu aplikasi tracking lokasi. Wow. Saking posesifnya ya. Posesif itu aku. Iya. Terus Be sampai bangun pagi tuh yang Be lakukan pertama kali bukan berdoa, bukan mengucap syukur, tetapi cek handphone. aplikasi. Oh, oke. Lu lagi di mana? lu pun titik beda deh, tidak di rumah berarti abis. Kayak begitu. Be kayak begitu Kak dulu. Iya, tapi akhirnya kapan bisa jujur? Akhirnya dia ketahuan. Kok Be bisa tahu terus semua dan pergerakan. Oke, jadi dia cari tahu gitu. Dia tanya terus dan Iya. tiap hari, dan Beta sudah bisa berbohong terlalu lama kan Kak. Dia cerita deh. Terus ketemu dua sama-sama belajar, tapi dia kasih tinggal habis itu sampai Be bosan sendiri. Oke. Sampai bosan sendiri dan sudah, karena sudah ada rasa percaya, sudah hilang dengan sendirinya rasa posesif itu. Wow. Tapi posesif itu tidak sehat kawan. Iya, Iya, yang pertama bikin pasangan tidak nyaman. bener. Yang kedua, menghabiskan ketemu waktu. Sebenarnya ketemu bisa produktif untuk hal-hal yang lebih baik, Iya, tapi ketemu menghabiskan ketemu waktu dengan posesif sama pacar. bener. Padahal ketemu belum tahu dia akan jadi ketemu pasangan di masa depan atau bukan, atau Betul. someday, ya kan Setuju, Kak? setuju. Seperti itu. Jadi jangan posesif. Iya, Bangun jangan rasa posesif. percaya, bangun hubungan itu dengan kepercayaan. Iya. Kalau sudah tidak ada rasa percaya, tinggalkan, kita ganti yang baru. Iyalah, gitu kan banyak kok cowok-cowok atau cewek-cewek yang masih Benar. di luar sana. Apalagi apalagi yang cowok-cowok gitu kan. Populasi cewek-cewek ini di dunia lebih banyak daripada cowok loh gitu. Jadi kalau kalian takut kehilangan cewek, aduh. Sian deh loh. Tapi kalau sudah dapat cewek yang kayak Kak Marlis ya harus dijaga dengan baik, harusnya. Harus, bukan harusnya tapi harus. Pakai tanda seru 3, tulisan merah garis bawah. Iya, hashtag Kak Marlis harus diperjuangkan. Gitu ya. Jangan pakai buat kampanye ya Kak di sini itu hashtag. Kemarin sudah habis coblos nah. Oh sudah. Iya, kemarin Be sama Tiara coblos dukung kami berdua gitu. Sekarang dan Kak Marlis beta dukung Kak Marlis dengan Kak Marlis pasangan. Baiklah. Iya. Oke. Akhirnya nanti ketemu jadi rival. Ya kan beta dan Tiara Kak Marlis dengan Kak Marlis pasangan. Ya Kak Marlis pasangan nomor 2, Be pasangan nomor 1. Politik.
Pilkada dong, habis ini pemilu. Aduh, bercanda intermezzo. Iya, Keren banget ya. Jadi memang cinta harus diperjuangkan. Dan kalau misalkan memang sekiranya tumbuh satu ketidakpercayaan dari pasangan kita, maka kalian malahan jangan merasa, ya jangan juga langsung menyerah, jangan juga langsung tidak nyaman gitu. Iya kan? Justru kalian harus memperjuangkan cinta itu dengan pembuktian kepada pasangan kalian bahwa kecurigaan kamu itu tidaklah selalu benar. Betul, setuju Kakak, setuju. Iya. Ada nggak Kak kira-kira pesan-pesan buat saudara di luar sana yang sekiranya mungkin sekarang ini lagi memperjuangkan cintanya, atau mungkin adik-adik kita ya, penonton setia Mbak Omong Nonstop yang kira-kira nanti mau belajar menjalin hubungan dengan pasangannya, Kak Marlis bisa berikan satu statement buat mereka nggak sih? Cinta itu bukan sekedar kutipan, cinta itu butuh usaha, cinta itu butuh perjuangan. Kalau kamu jatuh cinta, go fight for it. Itu aja. Ya, jadi buat teman-teman yang sedang menonton Mbak Omong Nonstop untuk episode ini, mukanya lagi merah-merah. Karena apa? Karena merasa sedikit geli dengan apa yang kita omong dari tadi, atau mungkin tiba-tiba berbunga-bunga hatinya karena menikmati tontonan kita ini, apalagi berbicara tentang seputar cinta. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk memperjuangkan seseorang yang memang pantas berada di hidup kalian. Ya, jadi perjuangkanlah seseorang yang memang pantas untuk diperjuangkan. Jangan pernah memperjuangkan orang-orang yang tidak layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena kalian adalah seseorang yang pantas untuk dicintai. Ya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. dan share sebanyak-banyaknya, karena Mbak Omong Nonstop, Sunday asal Mbak Omong. Sampai jumpa. Bye.